Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengukuran kinerja operasional tentang anggaran fleksibel dan biaya standar. Daftar nama kelompok 6. 1. Arvida Tri Agustin dengan NIM 190301176. Yang kedua, Fatimah Zahro 1903010045. Yang ketiga, Alman Saufi 1903010231. Yang keempat, Muhammad Thorik Ar-Rahman dengan NIM 1903011251. Yang kelima, Muhammad Akbar Harliansyah dengan NIM 1903010204. Dan yang keenam, Amirul Huda Al-Muflij dengan NIM 1903011241. Pengukuran kinerja operasional. Pengukuran kinerja operasional adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program seperti investasi dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Batasan tentang pengukuran kinerja adalah sebagai usaha formal yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan secara periodik berdasarkan sasaran dan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran fleksibel. Apa itu anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan atau dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis, yaitu jumlah anggaran statis tidak berubah dan jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Adapun karakteristik dan jenis anggaran fleksibel. Karakteristiknya adalah 1. Ditujukan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditujukan ke arah satu tingkat aktivitas. Yang kedua, memiliki sifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan, sekalipun periode sudah berlalu. Jenis-jenisnya. 1. Bentuk formula terdiri dari gambaran unsur variabel dan unsur tetap dari setiap pos biaya. Yang kedua, bentuk tabel. Anggaran jenis ini tidak menonjolkan anggaran unsur variabel dan unsur tetap, namun tabel tersebut akan memudahkan untuk melihat besaran biaya dari masing-masing pos terhadap tingkat kegiatan atau output. Yang ketiga, bentuk grafik. Berfungsi sebagai bentuk anggaran untuk melengkapi kedua bentuk anggaran lainnya. Kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. 1. Keuntungannya adalah 1. Berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. Yang kedua, memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas. Yang ketiga, sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang. Yang kelima, mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Adapun kekurangannya. 1. Cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. Yang kedua, asumsi yang digunakan belum tentu akurat. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Yang keempat,
butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam mengerjakannya dibandingkan dengan anggaran tradisional. Yang kelima, termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arvida Tri Agustin. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aan, yaitu tentang varians volume penjualan dan varians anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu varians volume penjualan. Varians volume penjualan untuk laba operasi, rumusnya yaitu margin kontribusi per unit yang dianggarkan dikali buka kurung unit aktual yang terjual dikurangi unit yang terjual dalam anggaran statis tutup kurung. Selanjutnya yang kedua yaitu varians anggaran fleksibel dengan rumus hasil aktual dikurangi hasil anggaran fleksibel. Pada kolom pertama hasil aktual, kolom kedua varians anggaran fleksibel dikurangi dari kolom pertama dikurangi kolom ketiga. Kolom ketiga yaitu anggaran fleksibel. Kolom keempat adalah varians volume penjualan dari kolom 3 dikurangi kolom 5. Selanjutnya untuk kolom kelima yaitu anggaran statis. Hasil aktual, unit yang terjual 10.000 dengan anggaran fleksibel 10.000. Sehingga diperoleh varians anggaran fleksibel 0. Untuk pendapatan, hasil aktual 1.250.000 dan anggaran fleksibel 1.200.000 sehingga dikurangi menjadi varians anggaran fleksibel sebesar 50.000 favorable atau menguntungkan. Selanjutnya, untuk varians volume penjualan diperoleh dari kolom 3 dikurangi kolom 5. Untuk anggaran fleksibel 10.000 untuk unit yang terjual dan anggaran statis 12.000 diperoleh varians volume penjualan 2.000 unfavorable atau tidak menguntungkan. Selanjutnya dihitung biaya variabel. Untuk hasil aktual, total biaya variabel sebesar 950.100. Diperoleh margin kontribusi dari pendapatan dikurangi total biaya variabel. 1.250.000 dikurangi 950.100 diperoleh margin kontribusi sebesar 299.900. Kemudian diperoleh laba operasi sebesar 14.900. Begitupun seterusnya sampai kolom ke-5. Sehingga pada varians anggaran fleksibel diperoleh laba operasi sebesar 29.100 unfavorable atau tidak menguntungkan. Kemudian untuk varians volume penjualan diperoleh laba operasi sebesar 64.000 unfavorable. Hasil penjumlahan antara varians anggaran fleksibel dengan varians volume penjualan disebut varians anggaran statis diperoleh hasil sebesar 93.100 unfavorable atau tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu model umum untuk analisis selisih biaya variabel. Yang pertama yaitu selisih bahan baku langsung. Rumus untuk perhitungan selisih harga bahan baku MPV sama dengan AP dikali EQ dikurangi SP dikali EQ atau MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali EQ. Rumus untuk perhitungan selisih penggunaan bahan baku langsung MUV sama dengan SP dikali EQ dikurangi SP dikali SQ atau MUV sama dengan EQ dikurangi SQ dikali SP. Dengan keterangan, SP adalah standar harga per unit suatu input. SQ adalah kuantitas standar input yang diinginkan untuk output aktual. AP adalah harga aktual per unit input. EQ adalah
kuantitas input aktual yang digunakan. Selanjutnya, contoh perhitungan bisa dilihat pada tabel di atas. Yang pertama, perhitungan selisih harga bahan baku. Blue Cheetos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian $0,0069 per ons. Sehingga bisa kita hitung dengan rumus MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali EQ. 0,0069 dikurangi 0,006 dikali 780.000 diperoleh 0,0009 dikali 780.000 sama dengan $702.000. Yang kedua, perhitungan selisih penggunaan bahan baku. Blue Cheetos menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Diperoleh dengan rumus MUV sama dengan EQ dikurangi SQ dikali SP. 780.000 dikurangi 48.500 dikali 0,006. 731.500 dikali 0,006 diperoleh hasil 4.389. Selanjutnya yaitu selisih anggaran fleksibel tenaga kerja langsung. Selisih nilai tenaga kerja langsung atau direct labor rate variance merupakan perbedaan antara nilai gaji aktual dengan nilai gaji standar dikalikan dengan jam kerja tenaga kerja langsung aktual selama satu periode. Menurut Don R. Hansen dan Marianne M. Mowen tahun 2009, selisih tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan rumus variansi tarif tenaga kerja atau LRV, Labor Rate Variance. LRV sama dengan AR dikali AH dikurangi SR dikali AH, atau dengan pemfaktoran kita akan mendapatkan rumus LRV sama dengan AR dikurangi SR dikali AH dengan keterangan AH jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, AR tarif upah aktual per jam, SR tarif upah standar per jam. Kita masuk ke contoh perhitungan tenaga kerja langsung dengan soal berikut. Aktivitas tenaga kerja langsung kepada para pengawas Blue Cheetos akan digunakan untuk mengilustrasikan seluruh tarif tenaga kerja. Kita mengetahui 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah $7,35. Tarif upah standar adalah $7,00. Sehingga kita bisa jawab sebagai berikut. Selisih nilai tenaga kerja dihitung sebagai berikut. Dengan rumus LRV sama dengan 7,35 dikali 360 dikurangi 7,00 dikali 360 sama dengan 2.646 dikurangi 2.520 diperoleh hasil $126. Unfavorable atau tidak menguntungkan. Atau kita bisa dapat menghitung dengan LRV sama dengan $7,35 dikurangi $7,00 dikali 360 sama dengan 0,35 dikali 360 diperoleh hasil $126 unfavorable atau tidak menguntungkan. Sehingga dengan hasil yang telah kita hitung, kita peroleh persentase dari SR dikali AH sama dengan $126 dibagi $2.520 sama dengan 5%. Saya Fatimah Zahra, NIM 190301045 akan melanjutkan presentasi. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Selisih efisiensi tenaga kerja langsung atau
direct labor efficiency variance muncul ketika jumlah jam tenaga kerja langsung menyimpang dari jumlah jam kerja standar tenaga kerja langsung untuk hasil satu periode yang memiliki rumus LEV sama dengan AH dikali SR dikurangi SH dikali SR, atau kita akan mendapatkan rumus dengan pemfaktoran LEV sama dengan AH dikurangi SH dikali SR yang memiliki keterangan AH merupakan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH merupakan jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR merupakan tarif upah standar per jam. Contoh perhitungan, Blue Cheetos menggunakan 360 jam tenaga kerja langsung untuk pengawasan saat memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung dengan tarif 0,007 jam per bungkus keripik berbiaya $7 per jam. Seharusnya telah digunakan. Jam standar yang diperbolehkan untuk pengawasan adalah 339,5 atau 0,007 dikali 48.500. Jawaban, selisih efisiensi tenaga kerja langsung dihitung sebagai berikut. LEV sama dengan AH dikurangi SH dikali SR sama dengan 360 dikurangi 339,5 dikali $7 sama dengan 20,5 dikali $7 sama dengan 143,50 persentase dari SH dikali SR sama dengan $143,50 dikali $2,376,50 sama dengan 6%. Variansi overhead. Variansi overhead variabel ada dua. Yang pertama, varian pengeluaran overhead variabel yang memiliki rumus AVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali SH. Yang kedua ada varian efisiensi overhead variabel yang memiliki rumus SVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali SH. Varian overhead tetap memiliki dua. Yang pertama, varian pembiayaan overhead tetap yang memiliki rumus AFOH dikurangi BFOH. Yang kedua, varian volume overhead tetap yang memiliki rumus BFOH dikurangi AFOH. Keterangan, AVOR sama dengan tarif overhead variabel aktual, SVOR sama dengan standar overhead variabel, AH sama dengan jam kerja aktual, SH adalah jam kerja standar, AFOH adalah overhead tetap aktual, BFOH adalah budget overhead tetap, SVOR adalah standar fixed overhead rate. Contoh soal. Contoh soalnya dapat dilihat pada slide ini. Yang ditanyakan adalah yang pertama varian overhead variabel yang dikeluarkan dan efisiensi, yang kedua variabel overhead tetap yang dikeluarkan dan volume. Jawaban, yang pertama varian pengeluaran overhead variabel adalah AVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali AH. 10.500 dikurangi 4 kali 2.900 sama dengan 1.100 M. Varian efisiensi overhead variabel SVOR dikali AH dikurangi SVOR dikali SH 4 dikali 2.900 dikurangi 4 dikali 3.000 sama dengan 4M. Yang kedua, varian pengeluaran overhead tetap AFOH dikurangi BFOH 6.000 dikurangi 2 dikali 2.500 sama dengan 1.000 TM. Varian volume overhead tetap BFOH dikurangi APFOH adalah 2 dikali 2.500 dikurangi 2 dikali 3.000 sama dengan 1.000. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatim. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya standar. Biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi. Dua komponen biaya standar, yaitu terdiri dari dua. Standar fisik, yaitu kuantitas standar dari input per unit output. Dan yang kedua, standar harga, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit input. Kegunaan biaya standar.
Satu, untuk menetapkan anggaran. Dan yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Dan yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Dan yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya produksi standar dibagi atas 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau kuantitas standar. Harga persatuan masukan fisik tersebut. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis. Yang kedua, analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Yang kedua, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan paling buruk di masa lalu. Yang terakhir, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog, atau informasi yang sejenis dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa A. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. B. Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Dan yang terakhir, C. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk A. Mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. B. Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Torik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Akbar Arliansyah. Di sini tentang biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Nah, di sini ada syarat mutlak berkelanjutan jam tenaga kerja standar adalah 1. Tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern, sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. 2. Pengembangan staf, perencanaan produksi, routing dan scheduling agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penutupan dan kesimpang siuran. 3. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan sehingga proses produksi dapat dilaksanakan dengan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat test run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Di sini penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah standar
dapat ditentukan atas dasar yang pertama itu atas dasar itu perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, upah masa lalu. Rata-rata dihitung tertimbang dan median dan dari upah karyawan masa lalu. Yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Di sini tentang biaya overhead pabrik standar. Yang pertama, tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran range kapasitas. Yang ketiga, anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memerlukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Analisis variance. Yang pertama, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau variance. Yang kedua, dalam analisis variance biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis variance overhead pabrik yang dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Analisis selisih biaya produksi langsung. Terdapat tiga model analisis variance biaya produksi langsung. Yang pertama itu model satu selisih, the one way model. Yang kedua, model dua selisih, the two way model. Yang ketiga, model tiga selisih, the three way model. Model satu selisih, the one way model. Rumus untuk biaya bahan baku. TS total selisih sama dengan harga standar dikali kuantitas standar dikurangi harga standar dikali kuantitas standar. Nah, itu rumus untuk biaya bahan baku. Dan ini rumus untuk biaya tenaga kerja. TS atau total selisih sama dengan tarif upah standar dikali jam kerja standar dikurangi tarif upah sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Yang ketiga, hasil perhitungan selisih diberi tanda L untuk selisih laba atau selisih yang menguntungkan dan tanda R untuk selisih rugi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alman. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Torik. Model dua selisih, yaitu dipecah menjadi dua macam selisih. Yang pertama selisih harga dan yang kedua selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harga. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS untuk biaya bahan baku. Selanjutnya yaitu STU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKS untuk biaya tenaga kerja langsung, di mana SH sama dengan selisih harga, STU sama dengan selisih tarif upah. Rumus perhitungan selisih kuantitas. Yang pertama yaitu SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. Yang kedua yaitu SEU sama dengan JKST
dikurangi JKS dikali TUST, di mana SK sama dengan selisih kuantitas, SEU sama dengan selisih efisiensi upah. Dalam pembelian bahan baku, selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Selanjutnya yaitu model 3 selisih. Dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. 3 kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama yaitu harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua yaitu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga yaitu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya yaitu harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Kondisi 1. Harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Rumusnya yaitu SH sama dengan HST kurangi HS kali KST dan seterusnya. Yang kedua yaitu kondisi harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Rumusnya yaitu SH sama dengan HST kurangi HS kali KS untuk biaya bahan baku, STU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKS untuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Rumusnya yaitu SH sama dengan HST kurangi HS kali KS untuk biaya bahan baku. TU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKS untuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Rumusnya yaitu SH sama dengan HST kurang HS kali KST. Dan seterusnya untuk biaya bahan baku. STU sama dengan TUST sama dikurangi TUS kali JKST. Dan seterusnya untuk biaya tenaga kerja. Untuk slide selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh Mas Aam. Selisih biaya overhead pabrik. Terdapat 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu 1. Model 1 selisih adalah mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOP sesungguhnya. Rumusnya TS sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP dibebankan. Yang kedua, model 2 selisih dipecah menjadi 2. Yang pertama, selisih terkendalikan, yaitu perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Misalnya TS sama dengan dalam kurung BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap kapasitas normal tutup kurung dikurangi BOP variabel pada jam tenaga kerja standar. Yang kedua, selisih volume, yaitu perbedaan BOP dianggarkan pada jam standar dengan BOP dibebankan kepada produk, yaitu kapasitas standar dengan tarif standar. Rumusnya TS sama dengan jam dalam kurung jam tenaga kerja kapasitas normal dikurangi jam tenaga kerja standar tutup kurung dikali tarif BOP tetap. Slide selanjutnya,
Model 3 selisih terdiri atas 3. Yang pertama selisih pengeluaran, yaitu perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. TS sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap kapasitas normal tutup kurung dikurangi BOP variabel dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai. Yang kedua, selisih kapasitas. Perbedaan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan pada kapasitas sesungguhnya. Dalam kurung kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar. TS-nya sama dengan dalam kurung kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya tutup kurung dikali tarif BOP tetap. Yang ketiga, selisih efisiensi, yaitu tarif BOP dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Rumusnya TS sama dengan dalam kurung jam standar dikurangi jam sesungguhnya tutup kurung dikali tarif BOP. Yang selanjutnya nomor 4 dalam model 4 selisih. Dalam model ini selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lagi menjadi 1. Selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Slide selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aam. Langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan. Dengan soal sebagai berikut. Untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar. Biaya bahan baku 5 kilo dikali 1000 sama dengan 5000. Biaya tenaga kerja 20 jam dikali Rp500 sama dengan Rp10.000. Biaya overhead pabrik antara lain variabel 20 jam dikali Rp400 diperoleh Rp8.000. Biaya overhead pabrik tetap 20 jam dikali Rp300 sama dengan Rp6.000. Total sebesar Rp29.000. Jam kerja kuantitas standar 5.000 jam. Kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 2019 adalah 1. Biaya bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kilo dikali Rp1.100. Yang kedua, jumlah produksi yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari 2019 adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 1.050 kilo dikali Rp1.100 diperoleh hasil sebesar Rp1.155.000. B. Biaya tenaga kerja 5.100 jam dikali Rp475 diperoleh Rp2.422.500. C. BOP atau biaya overhead pabrik diperoleh hasil Rp3.650.000. Dijawab, yang pertama yaitu biaya bahan baku. 1. Model 1 selisih. Selisih biaya bahan baku dengan rumus TS sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. TS sama dengan 1000 dikali 1250 dikurangi 1100 dikali 1050 diperoleh laba sebesar 95.000. Yang kedua yaitu model 2 selisih. Selisih harga biaya bahan baku. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. SH sama dengan 1000 dikurangi 1100 dikali 1050 diperoleh kerugian sebesar 105.000. Selisih kuantitas biaya bahan baku dengan rumus SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. SK sama dengan 1250 dikurangi 1050 dikali 1000 diperoleh laba sebesar Rp200.000. Total selisih biaya bahan baku yaitu Rp95.000. Laba. Yang ketiga, model 3 selisih. Selisih harga biaya bahan baku. SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS.
SH sama dengan 1000 dikurangi 1100 dikali 1050 yang memiliki hasil 105.000 R. Selisih kuantitas bahan baku SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. SK sama dengan 1250 dikurangi 1050 dikali 1000 yang memiliki hasil 200.000 L. Selisih harga atau kualitas adalah 0. Biaya tenaga kerja yang pertama, model 1 selisih. Selisih biaya tenaga kerja TS sama dengan TUST dikali JKST dikurangi TUS dikali JKS. TS sama dengan 500 dikali 5000 dikurangi 475 dikali 5100 sama dengan 77.500 L. Yang kedua, model 2 selisih. Selisih tarif upah. STU sama dengan TUST dikali TUS dikali JKS. STU sama dengan 500 dikurangi 475 dikali 5100 sama dengan 127.500 L. Selisih efisiensi upah. SEU sama dengan JKST dikurangi JKS dikali TUST. SEU sama dengan 5000 dikurangi 5100 dikali 500. Hasilnya 50.000 R. Total selisih BKTL adalah STU dikurangi SEU yang memiliki hasil 77.500. Model 3 selisih. Selisih tarif upah STU sama dengan TUST kurangi TUS kali JKST. STU sama dengan 500 kurangi 475 kali 5000 sama dengan 125.000. Selisih efisiensi upah SEU sama dengan JKST kurangi JKS TUS. SEU sama dengan 5000 kurangi 5100 kali 475 sama dengan 47.500. Selisih harga atau efisiensi upah STU sama dengan JKST kurangi JKS kali TUST kurangi TUS. STU sama dengan 5000 kurangi 5100 kali 500 kurangi 475 sama dengan 0. Total selisih BTKL sama dengan 77.500. Selisih biaya overhead pabrik. Model 1 selisih. BOP SSS 3.650. BOP dibebankan 250 kali 20 jam kali 700 sama dengan 3.500. Selisih total BOP yaitu sama dengan 150. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Akbar. Yang nomor 2 yaitu model 2 selisih. Selisih terkendalikan atau controllable variance, yaitu BOP SS sama dengan 3.650. BOP tetap pada kapasitas normal yaitu 5.200 dikali Rp 300 sama dengan 1.560.000. BOPSS yaitu BOPSS dikurangi oleh kapasitas normal, jadi total 2.090.000. BOP variabel pada jam standar yaitu 5.000 dikali 400 sama dengan 2 juta. Selisih terkendalikan sama dengan 90.000. Selisih volume. Jam tenaga kerja pada kapasitas normal yaitu 5.200 jam. Jam tenaga kerja standar 5.000 jam. Selisih volume 200 jam. Tarif BOP tetap yaitu Rp 300 per jam. Selisih volume 200 dikali 300 sama dengan 60.000. 3 yaitu model 3 selisih. BOP
sama dengan 3.650.000. BOP tetap pada kapasitas normal yaitu 5.200 kali 300 sama dengan 1.560.000 dikurangi. Jadi total BOP variabel SS sama dengan 2.090.000. BOP variabel dianggarkan pada jam. Sesungguhnya 5.100 dikali 400. Jadi 5.100 jam dikali 400 sama dengan 2.040.000. Selisih pengeluaran yaitu 50.000. Lalu selisih kapasitas. Kapasitas normal sama dengan 5.200 jam. Kapasitas sungguhnya sama dengan 5.100 jam. Kapasitas tidak terpakai yaitu 100 jam. Lalu tarif BOP tetap 300 per jam. Selisih kapasitas 300 dikali 100 sama dengan 30.000 R. Selisih efisiensi. Jam standar sama dengan 5.000 jam. Jam sesungguhnya sama dengan 5.100 jam. Selisih efisiensi sama dengan 100 jam. Tarif BOP 700 rupiah per jam. Selisih efisiensi 100 dikali 700 sama dengan 70.000 R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Torik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alman Saufi. Baik. Selisih efisiensi itu jam standar sama dengan 5.000 jam. Jam sesungguhnya itu sama dengan 5.100 jam. Selisih efisiensi sama dengan 100 jam. Tarif BOP itu 700 rupiah per jam. Selisih efisiensi 100 jam dikali 700 rupiah itu sama dengan 70.000 rupiah. Yang keempat, model 4 selisih. Selisih pengeluaran sama dengan 50.000 rupiah. Selisih kapasitas itu sama dengan 30.000 rupiah. Selisih efisiensi dipecah menjadi yang pertama, selisih efisiensi variabel 1000 jam dikali 400 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Yang kedua, selisih efisiensi tetap 100 jam dikali 300 rupiah sama dengan 30.000 rupiah. Total selisih BOP sama dengan 150.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang pengukuran kinerja operasional, anggaran fleksibel, dan biaya standar. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.